alamate anak soleh iku papa atane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane tapi mulya akan ing wong tuane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bil khusus yang sama kita muliakan sahibul bait beserta keluarga, ketua ta'lim Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Bapak Abdul Sobur beserta pengurus lainnya, para bapak jamaah Majelis Ta'lim Nurul Hikmah dan Walimatul Khitan, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita baca Allah sampaikan pahalanya untuk para arwah almarhumin almarhumat, orang-orang tua kita, guru-guru kita, bil khusus keluarga dari sahibul bait yang tadi sudah disebutkan, dengan harapan mudah-mudahan mereka di barzah selalu mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang dimuliakan Allah, kita sebagai orang tua ini punya tanggung jawab besar terhadap anak-anak kita. Tanggung jawab itu mulai kita pikul dari
usia 4 bulan dalam kandungan istri kita. Kita sudah punya tanggung jawab, yaitu dengan memberikan makanan-makanan yang bergizi dan makanan halal kepada janin anak yang akan lahir. Itu kewajiban pertama kita. Jadi kalau kita punya bini hamil, bunting, itu jangan sekali-kali dikasih makan yang haram, ya. Sebab ulu lahmin nabata min haram panaru auladi. Kalau anak dikasih makan yang haram-haram, nanti panas tuh badannya, dagingnya apa? Panas. Maka berhak neraka untuk mendapatkan anak tersebut. Itu tanggung jawab kita tuh, kasih makan yang bagus buat anak-anak dan istri kita. Setelah itu kasih nama yang bagus. Kewajiban kedua dari orang tua adalah kasih nama yang bagus. Samu auladakum bima ubida wa ubida. Kasih nama yang bagus-bagus buat anak-anak kita. Ini namanya siapa? Evan Abdi Guna. Adi Guna apa Abdi Guna? Adi Guna. Abdi. Apa artinya? Evan ini bisa jadi kalau dalam bahasa Arab itu Ar-Rahman, artinya yang maha pengasih. Yang maha pengasih. Tahu itu bapaknya, tahu apa kagak itu dinamain Evan, maksudnya apa begitu? Jangan-jangan cuma apa, ngetren-ngetrenan doang kali. Hah? Evan artinya kalau dalam bahasa Arab Ar-Rahman artinya maha apa? Maha pengasih, maha penyayang, dermawan, paling kagak begitu. Tapi kalau Evan dalam bahasa sonohnya, bahasa orang Palestina dari Syria itu, dari situ Evan itu artinya batu. Evan artinya apa? Batu. Batu artinya. Itu banyak sih artinya ya. Tadi dermawan atau murah hati. Ya ada juga arti kalau di daerah Syria itu Evan itu artinya apa? Batu. Dalam sejarah manusia yang namanya batu itu punya peranan penting dan sangat dekat dalam kehidupan manusia. Coba Nabi Nuh dapat suhuk, Nabi Musa dapat suhuk, itu berupa batu. Batu yang ada tulisannya. Begitu. Ketika Nabi Ibrahim suruh bangun Ka'bah, Ka'bah juga dibangun dari apa? Dari batu. Bahkan ada batu yang favorit orang lalu haji dan umroh mesti nyium itu katanya. Yang dicium apa? Batu juga. Ya enggak? Bahkan prasasti yang ditemukan di Nusantara ini rata-rata terbuat dari apa? Dari batu. Nggak ada kayu. Kalau kayu mudah dibakar. Kayak batu tulis di Bogor itu, Kerajaan Purnawarman itu tahun 1450-an, itu dari batu tulis namanya. Jadi batu punya peranan penting dalam kehidupan apa? Manusia. Bahkan perempuan-perempuan di Eropa itu yang namanya batu-batu permata itu jadi apa? Simbol kemegahan. Bahkan orang kita kemarin waktu zaman SBY tahun 2000 berapa itu? 16 ya? 2016 booming itu batu bacan Doko, Palmea, macam-macam. Terus pancawarna edom, sapir, itu luar biasa, harganya mahal-mahal. Ya kayak Evan itu batu, artinya berdaya guna
dan sangat dekat dalam kehidupan manusia. Artinya ya ala kulli hal mungkin ya mengetahui makna Evan itu apa, orang tuanya mah ya begitu aja udah dikasih nama Evan. Artinya mudah-mudahan nih anak punya kecenderungan yang pertama dermawan, murah hati, berdaya guna, bermanfaat, gitu yang paling penting mah ya, bermanfaat ya, terutama untuk kedua orang tuanya dah. Makanya untuk anak manusia supaya bermanfaat ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Bahkan tanggung jawab orang tua ini hampir separuh dari hidupnya, dari mulai 4 bulan sampai dia pada kawin itu, baru mulai selesai tugas orang. Bahkan kawin, setelah kawin pun kadang-kadang masih ada tanggung jawab orang tua. Kadang-kadang anaknya belum punya rumah, kita masih mikirin juga tuh orang tua. Pokoknya hampir 30 tahun aja kita tuh punya tanggung jawab terhadap apa? Anak. Hampir separuh dari umur kita, tanggung jawab kita curahkan untuk anak-anak kita. Tanggung jawab yang berat kan? Bab tanggung jawabnya anak ini bukan hanya di dunia, tapi sampai kemana? Akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu, anak-anakmu, keluargamu dari sentuhan api neraka. Makanya kasih mereka apa? Yang kedua, takdir, pelajaran, pengajaran kasih kepada mereka. Adab, ilmu kasih pendidikan mereka, kasih pendidikan, biar dia kenal sama Tuhan. Adab, biar dia bisa apa? Bisa berbuat baik kepada sesamanya, kepada Tuhannya maupun kepada apa? Sesamanya. Ada takdir, ada pelajaran, ada pengajaran yang mesti kita lakukan orang tua kepada apa? Anak-anak. Kalau itu tidak kita lakukan ketika anak berbuat dosa, maka dosanya orang tua dapat, bahkan ditanggung oleh orang tua. Makanya kita punya anak tuh begitu. Makanya kalau saya kurang setuju kalau orang banyak punya bini, kawin sono kawin sini, anaknya nggak diurusin, bahaya nanti tuh. Meskipun dia tukang sujud di sini di Pila Gading, dia punya bini misalnya di mana, di Jakarta, nggak diurusin anaknya berbuat dosa. Nanti ketika di akhirat anaknya itu ditanya, lah nggak bisa, malaikat, orang tua saya nggak pernah memberikan sesuatu kepada saya, apalagi pendidikan. Maka meskipun bapaknya di Pila Gading tukang sujud, tidaknya pada hitam, tetap masuk apa? Masuk neraka. Makanya kalau punya bini di mana-mana tetap anak ya apa? Anak diurus. Ini ngumpet-ngumpet. Ya punya bini ngumpet. Jangan. Makanya pemerintah punya kebijakan kalau Anda mau nikah lagi, turut sertakan istri pertama minta apa? Izin. Supaya apa nanti anak yang di sono agak terlantar. Gitu ya. Berani begitu, agak berani ya. Iya, kadang-kadang laki-laki begitu, meskipun jenggotnya panjang, kumisnya tebal, kambangnya apa? Kayak tembakau. Kalau minta izin sama istri, izin kawin lagi, saya kira ya bisa dihitung lah. Ya bisa dihitung. Apa kagak ada kali ya? Nah ada kayaknya. Jadi betul tuh. Negara mengharuskan kalau kita nikah lagi minta izin sama apa? Sama yang pertama. Dalam rangka apa? Nanti di sono kita punya anak bisa keurus. Kalau siri kemungkinannya nggak bisa diurus bang. Coba dah. Ya. Ada surat-suratnya. Ntar bocah dapat warisan apa kagak? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada akte, nggak ada kakak. Susah kalau siri mantar. Tuh bocah nggak punya akte lahir. Ya nggak ada, ya macam-macam, bodoh tuh bocah. Ya, secara syariat ada, dan agama itu anak si anu. Tapi secara negara bodoh tuh. Buat motor apa? Bodoh susah.
Jadi kesian. Karena ini tanggung jawab orang tua berat buat anak. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu ujian berat buat kamu, titipan berat buat wa anallaha indahu ajrun azim, tapi Allah menitipkan pahala di situ. Kalau betul-betul kita didik anak kita dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan ganjaran pahala yang sangat besar. Gitu bang. Terus mereka sampai kawin. Bahkan setelah kawin pun kita masih punya tanggung jawab pengawasan kecil-kecilan lah. Ya, seminggu sekali tanya bagaimana ekonominya, kontraknya mahal apa kagak. Kalau mahal bapak bantuin kan gitu. Iya gitu bang. Kalau orang tua mah jangan dilepasin aja tuh anak. Nah, kalau bisa udahlah, daripada dikontrak bayar kita udah bareng-bareng aja sini sama bapak gitu. Atau bikin rumah gitu. Jadi seperti itu. Jadi orang tua punya tanggung jawab itu sangat panjang. Dari 4 bulan dalam kandungan sampai mereka keluar kawin, bahkan sampai punya roh mandi. Itu tugas orang tua. Hampir separuh dari umur kita habiskan untuk kepentingan anak. Nah, di situ kalau kita betul-betul kerjakan, maka Allah akan sediakan pahala yang sangat besar. Begitu ya. Oleh karena itu, jangan pernah kecil hati orang tua ya. Jangan pernah kecil dalam mendidik apa segala macam. Wah, ini bayaran bocah sekolah mahal. Jangan. Man anfaqo dirhaman li talibil ilmi faka'an nama anfaqo disla jabali Uhud. Kalau seandainya bapak-bapak mengeluarkan infak bayaran SPP atau apalah pasti ya, yang per bulan itu kalau di negeri mah 200 ribuan. Kalau di Kalau di swasta berapa? 1 juta 180 lebih mahal ya. Kalau di yang negeri katakan SMO atau MAN ya, madrasah aliyah negeri itu paling 200 iurannya. Itu jangan kita mendumel bang. Pasaran itu man anfaqo dirhaman, siapa orang yang mengeluarkan harta. Kalau itu dirhaman itu kalau kita sekarang kalau kita rupiahkan sekitar 59.000 atau 60.000 lah. Ketika bapak-bapak mengeluarkan 1 dirham saja untuk keperluan anak-anak yang sedang belajar, pakaan nama seolah-olah bapak itu mengeluarkan misla jabal Uhud, seolah-olah bapak punya infak sebesar gunung Semeru. Gitu. Kalau Uhud kecil, ya. Kalau di Arab gunung Uhud apa? Kecil. Karena gunung Uhud bisa lebih gede. Kalau di sini ya, kayak kami ya Bukit Tidar ya. Ya, kalau di sini mah mungkin puncak Wijaya atau Semeru gitu. Luar biasa. Artinya jangan pernah ngeluh kalau buat biayain anak sekolah, pahalanya luar biasa. Gitu aja bang ya. Kayaknya kurang tapi apa? Kurang tapi enak malam-malam ngomong baik. Dan kita ngobrol aja sambil ngopi. Ya ala oleh hal seperti itu. Anak kita urus dengan baik, dan dalam mengurus anak kita akan mendapatkan Allah berikan pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah di barzah telah mendapatkan rahmat maghfirah. Kita yang masih pada hidup panjang umur, sehat badan, murah rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kalau kita berpulang ke rahmatullah dicabut oleh Israel dalam keadaan husnul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim
Thank you.